Video kali ini kita akan bahas lanjutan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ya. Nah, kalau pada video sebelumnya itu baru konsep awalnya saja. Nah, pada video kali ini PNC akan membahas lebih detail lagi mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ya. Kalau video sebelumnya, jadi kita beli berapa ratus persen gitu ya, sampai akhirnya kita dapat kita dapat ya perusahaan, kita beli saham perusahaan 90%. Nah, pada saat itu langsung kita buat laporan konsolidasinya, maka akan ada jurnal eliminasi. Nah, itu kalau pada saat beli, kemudian langsung buat laporan konsolidasi gitu ya. Nah, sekarang pada dasarnya apakah wajib untuk membuat laporan konsolidasi ketika kita membeli suatu perusahaan? Jawabannya ya tergantung ke si perusahaannya butuh atau enggak. Nah, kalau memang dia membutuhkan, ya bisa langsung buat. Jadi langsung begitu memiliki kepemilikan yang signifikan di atas 50%, perusahaan bisa langsung buat ya laporan konsolidasi. Nah, itu kalau dipandang perlu. Tapi kalau dipandang biasa aja nggak usah gitu. Ya udah nggak masalah, tidak usah dibikin gitu. Nah, jadi semua keputusan apakah ketika pembelian awal harus bikin laporan konsolidasi atau tidak, ya seperti halnya di di slide atau video sebelumnya ya, video yang ini ya. Nah, itu tergantung sih perusahaannya gitu ya, apakah membutuhkan atau tidak ya. Nah, kalau di sini kan kita langsung contohnya itu adalah begitu beli langsung bikin eh, apa namanya? langsung bikin laporan konsolidasi gitu ya. Nah, di sini jadi ini contoh ketika perusahaan memutuskan untuk langsung bikin ketika sesaat setelah membeli perusahaan si S gitu ya sebanyak 90% sahamnya. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau memang si perusahaannya langsung memutuskan untuk bikin konsolidasi, maka jurnal eliminasi awalnya kayak gini. Nah, itu ya. Nah, ini jurnal eliminasi awalnya harus dibikin. Nah, bagaimana kalau perusahaan memutuskan tidak mau deh buat nggak pengen deh buat kayak gini ribet gitu ya. Ntar aja dibuatnya akhir tahun misalkan. Misalkan ini pembelian 1 Januari gitu ya. Ya udah kalau perusahaan ingin membuat silakan, kalau nggak membuat juga ya nggak usah. Ya. Nah, tetapi kalau ternyata belinya di akhir tahun misalkan, nah mau tidak mau dia harus bikin laporan konsolidasi. Nah, karena kenapa? Ya dia beli langsung memiliki pengaruh kendali di atas 50%. Dan belinya di akhir tahun lagi, ya udah mau nggak mau kita langsung bikin laporan konsolidasi. Seperti ini ya laporan awal. Nah, gitu. Jadi tergantung ke kebutuhan ya dan tergantung ke situasi. Oke, nah sekarang bagaimana kalau ternyata dia belinya awal tahun? Nah, tidak ada kewajiban perusahaan untuk membuat laporan awal ini, gitu ya. Ya udah, akhirnya nanti begitu berjalan tahun ya sampai dengan tanggal 31 Desember, misalkan sepanjang tahun ini dicatat dengan cost atau equity gitu ya. Nah, maka nanti pada saat akhir tahun langsung dikonsol. Nah, gimana caranya? Tentunya jurnalnya tidak hanya dua ini saja, ada banyak ya. Nah, oke, kalau gitu gimana caranya? Kita akan bahas pada video kali ini ya. Nah, pertama di sini ada urutannya dalam melakukan konsolidasi. Ya, jadi ini kurang lebih ada 8 lah urutannya ya, tapi ya ini tergantung preferensi juga sih, nggak mesti kita harus seperti ini berurutan gitu ya. Ya nanti enaknya gimana, nanti tinggal kalian sesuaikan aja sendiri ya. Jadi dimulai dari pertama jurnal penyesuaian untuk kesalahan atau pos yang belum dibukukan. Nah, bisa di soal nanti ada ya. Menerima cash tapi udah gitu belum sempat dimasukkan ya. Dari siapa? Dari induk ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada notes payable gitu yang dicatat oleh si S-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama, misalkan kalau ada. Yang kedua, kita harus mengeliminasi transaksi antar perusahaan yang menimbulkan profit. Artinya ini adalah intercompany transactions dari P menjual inventory ke S, gitu ya. Ada COGS dan ada sales-nya. Jadi dia menjual ke S seharga sales price-nya. Artinya apa? Dalam sales price sudah ada unsur gross profit, gitu ya. Nah, berarti gross profit inilah yang harus kita hilangkan. Nah, gitu ya. Plus yang sales-nya kita hilangkan, gitu ya. Nah, oke, yang kedua.
Yang ketiga, mengeliminasi dividen income dan dividen S, kemudian memunculkan NCI expense ya. Nah, jadi kemudian kita mengeliminasi akun investment S, baru kita kalau ada amortisasi atas excess fair value, kita bikin jurnal untuk amortisasinya. Kemudian yang ketujuh mirip dengan yang enam ya. Kemudian eliminasi akun resiprokal lain. Ya, nah ini kalau misalkan ada utang piutang ya. Nanti ini yang cash yang nomor satu ini misalkan belum dicatat, nanti di nomor 8 baru dihapus ya. NP pada NR. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini adalah urutan 8 pembuatan jurnal eliminasi yang kita lakukan dan konsolidasi ya. Nah, apakah mau kita pakai semua tergantung preferensi. Ini adalah yang kita propose. Oke. Nah, kemudian di sini contohnya adalah kita akan tampilkan ya contoh mengenai transaksi ya pembelian saham yang memiliki yang di atas 50% tapi dilakukan dengan cost method. Nah, ini yang simple. Nanti ada yang simple, ada yang kompleks ya. Kalau yang simple ini dia tidak melibatkan yang namanya excess fair value ya, tidak ada no excess fair value. Tapi dia ada goodwill ya, goodwillnya ada. Yang ini nggak ada, yang ini ada ya. Nah, kalau kayak gini berarti konsekuensinya kita bikin timeline. Nah, berarti book value sama dengan fair value kalau kondisinya ada goodwill toh ya. Sehingga kelebihannya itulah goodwill ya. Nah, selisih antara cost over fair value yang sama dengan book value maka itulah goodwill ya. Ya, kita baca dulu. Pada awal Januari, PT Pandu membayar 87 juta untuk membeli 80% saham PT Siwi. Pada saat itu, equity PT Siwi terdiri dari share capital 60, RE 30, 90 ya. Nilai tercatat net aset sama dengan nilai wajarnya. Nah, ini book value sama dengan fair value. Kemudian nilai pasar kepentingan non pengendali tidak diketahui. Nah, kalau nilai pasar kepentingan non pengendali tidak diketahui, artinya apa? Artinya kita bisa mengeksekusi rumus 100/80 ya. Nah, kalau nilai pasar kepentingan non pengendali atau NCI itu diketahui ya. Misalkan gitu ya, harga saham si PT Siwi ini gitu ya. Si S ini dia ternyata adalah emiten di Bursa Efek Indonesia. Sehingga nilai saham dari atau harga saham dari si price dari si S ini kita ketahui gitu ya ketika terjadi transaksi pembelian ya. Pada saat awal Januari misalkan ini diketahui nanti price-nya berapa. Nah, kalau price-nya diketahui misalkan 1.000 per lembar atau 10.000 per lembar gitu ya. Nah, kamu tinggal cari tahu aja berarti ada berapa jumlah saham yang beredar dari si S ini. Jadi number of share outstanding gitu ya. Berapa nih? Misalkan 10 juta gitu ya. Ya, berarti di sini ya, di sini kita lihat ya, kita mau beli 80%, berarti NCI adalah 20%, nanti dikali dengan 10 juta. Nah, nanti dikali lagi dengan 10.000. Itulah yang menjadi NCI. Tidak pakai 100/80. Berarti berapa, Pak? Ini kan sekitar 2 juta. 2 juta dikali 10.000 berarti 20 miliar ya, 20 miliar. Nah, gitu ya. Nah, jadi caranya bisa dengan 100/80 atau bisa kita cari tahu dulu berapa harga pasar saham dari CS. Nanti kita hitung yang non pengendali porsinya berapa. Nah, gitu ya. Tapi kalau rata-rata di bukunya BIMS itu tidak diketahui ya berapa nilai saham dari PTS-nya ya. Sehingga berlakulah rumus 100/80. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kalau kayak gini kita apa namanya? Hitung goodwill-nya ya bisa dengan dua cara ya. Cara pertama ya sama cara kedua. Ya. Nah, yang cara pertama kan bisa langsung tuh dari 87 nanti dibandingkan dengan 80% dikali dengan 90 gitu ya. Nah, ini langsung hanya mendapatkan goodwill dari bagi si CI doang. Tapi yang kita propose adalah cara dua. Ya, dengan cara dua kita goodwill-nya akan udah dapat dua tuh. Goodwill yang CI, control interest which is kita, sama goodwill yang non CI. Ya. Nah, kalau kayak gini gimana caranya, Pak? Gampang ya. Tinggal dilihat saja 100, kita 100% kan. 80 seperti ini dikali 87 ya. Nanti dikurangi dengan apa? Dengan si book value dari si net asetnya. Berapa? Book value net asetnya sama dengan 90. Karena book value dari net aset itu ya nanti ini kita hitung nih berapa nih?
ya, kali 87 sama dengan 108, ya, 7,750 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selisihnya berapa totalnya? Selisihnya adalah 18.750 ya. Nah, dari sini maka kita ketahui bahwa ternyata fair value sama dengan book value. Ya, maka semuanya ya dialokasikan ke excess fair value enggak gitu. Oh, enggak ada excess ya. Berarti ini sama dengan ya fair value ya. Maka tidak ada excess, maka semuanya masuknya kemana? Ke goodwill ya. Nah, gitu. Nah, itu logical thinking ya. Kok dihapus. Nah, kemudian pada tahun 2020 PTSI melaporkan net income 25 juta dan membayar dividen 15 juta ya. Dan PT Pandu menggunakan metode cost ya. Jadi pencatatan awalnya nanti menggunakan metode cost method pada saat 1 Januari. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu 31 Desember barulah kita menggunakan konsolidasi. Di sini ya konsol. Nah, gitu ya. Nah, tetapi sepanjang tahun ini menggunakan cost method, ya. Jadi artinya apa? Kalau cost method, intinya adalah nanti akan ada dividen income ketika menerima dividen. Ketika menerima net income, maka tidak ada penambahan dari si equity invest. Jadi hanya ini aja nanti akunnya, ya. Nah, oke, kalau gitu gimana Pak? Ya udah kita lihat. Nah, ya kita lihat bagaimana cara jurnal awalnya. Jurnal awalnya adalah investment in S pada cash. Berapa? 87 juta. Ya. Penerimaan dividen, nah karena metode cost, maka cash pada dividen income. Eliminasinya gimana? Nah, eliminasinya kalau saya selalu diawali oleh yang beginning dulu, yang A. Ya, jadi kita memunculkan goodwill sambil juga memunculkan NCI-nya berapa. Ya, dan kita hapus retained earnings awalnya. Nah, ini beginning yang kita lihat, maka NCI yang muncul pun adalah NCI yang beginning. Gitu ya. Jadi harus apple to apple, jangan ujung-ujung ini malah ending. Nah, kalian salah nanti. Jadi harus sesuai si apa namanya waktunya gitu ya. Kalau beginning berarti beginning, kalau ending berarti ending gitu ya. Nah, kita bikin eliminasinya dulu. Jadi kalau kita lihat nanti di soal akan diketahui ya dua neraca saldo ya. Neraca saldo ini urutannya pertama income statement, ya. Yang kedua adalah retained earnings, dan yang ketiga adalah duanya terlalu bawah ya. Yang kedua adalah retained earnings statement, ya, yang ini retained earnings statement. Yang ketiga adalah balance sheet. Ya, nah kalian harus paham ini kembali ke konsep neraca saldo atau trial balance yang ada di AKM 1, ya. Nah, jadi trial balance itu kan satu laporan ke bawah, ya. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana, Pak? Nah, ini adalah bergantung pada penelitian kalian. Oke, nah, kalian harus paham, berarti kalau income statement, berarti nanti ada sales, ya, ada dividend income, ada expense, gitu ya. Nah, kalau mau lebih lengkap, nanti ada sales, ada COGS, ya. Kemudian juga ada sales and general administrative, kemudian nanti ada order expense, order income, baru nanti net income-nya berapa, nah nanti kita munculkan NCI expense ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba perhatikan dulu ke sini ya. Ini awal Januari ya. Yang ini tanggal berapa nih? Ya, yang apa namanya? Tanggal 31 Desember 2020. Ya, artinya apa? Artinya investment in S dan jurnal cash div pada dividen income ini sudah masuk ke dalam neraca saldo yang P. Nah, udah masuk ke sini. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi si 12 ini ke dalam neraca saldo si P. Enggak, gitu ya. Karena perhatikan yang ini kan per Januari, sedangkan dividen kan di tengah tahun ya. Kemudian nanti kita lihat laporan keuangannya ternyata akhir tahun ya. Berarti ya ini udah including di laporan keuangan si P, gitu ya. Nah, nanti kalau soalnya diubah, misalkan ini tanggal 1 Januari gitu ya, 2020. Maka mau tidak mau yang jurnal sepanjang awal pembelian dan penerimaan dividen harus dicemplungin dulu ke trial balance-nya si P, ya. Nah, oke, kita kembali ke soal ini lagi karena sudah diketahui ini akhir tahun, jadi langsung aja ya. Salesnya berapa, ini dividen income dicatat, kemudian ada expense ya. Dan sampai ke bawah. Nah, nanti dari net income ini, ingat ya artikulasinya, ini akan masuk ke retained earnings statement ya. Sehingga menghasilkan apa? Retained earnings akhir. Jadi retained earnings awal ditambah net income dikurang dividen sama dengan retained earnings akhir.
Nah, RE akhir akan masuk ke equity sections di balance sheet ya, ke sini. Yang ini ya. Nah, gitu ya. Nah, otomatis yang ini juga sama ya. Yang ini juga sama. Jadi ini net income pindahin ke bawah ya. Nah, kemudian nanti hasilnya adalah ending retained earnings. Nanti ending retained earnings pindahin ke bawah gitu ya. Nah, itu kurang lebih artikulasi dari si laporan keuangan trial balance-nya ya. Oke, nah sekarang kita akan bikin jurnal eliminasinya. Jadi ini pembelian di 1 Januari, penerimaan dividen ya let's say 6 Juni gitu ya, 2020. Nah, baru akhirnya adalah 31 Desember. Kita akan mengeliminasi dulu. Eliminasi yang dilakukan adalah pertama ini kita hilangkan ya. Kemudian kita debit ya. Kemudian RE yang kita hilangkan RE awal dulu. RE awal kan udah ada nih, ini kita hilangkan. Ya, kemudian setelah itu apa? Kita munculkan goodwill. Yang ini kan muncul. Kita munculkan nih 18.750. Nah, seperti itu. Jadi terus gimana dong Pak? Ya udah langsung deh. Nah, karena ini bermainnya adalah retained earnings awal yang kita hilangkan, makanya kita jumlahkan ya. 60 tambah 30 tambah 18 sama dengan 108 ya, baru dikali dengan berapa? 80%. Ya. 80% hasilnya adalah 87. Kali 20% hasilnya adalah 21.750 ya. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya adalah, tapi ini juga apa namanya kita tambahkan ya, nanti ini dari sini kita masukkan ke worksheet-nya ya. Share capital 60 juta ya, tadi kan udah ya. Kemudian investment in S-nya ini kita kurangin, kemudian juga yang 21.750 ini menjadi yang apa namanya NCI awal ya. Nah, seperti itu. Oke, nah dari sini baru kita bikin setelah investment in S kita hilangkan, ada lagi penyakitnya, dividend income harus kita hilangkan ya. Nah, karena cost method kan mencatatnya dividend income ya, maka ini harus kita hilangkan. Ini hilang ya. Nah, gimana caranya? Langsung aja dividend income pada dividend S. Ya berapa? 12.000. Nah, yang ini deh dapat dividend income-nya juga kita eliminasi. Nah, kemudian barulah kita melaporkan porsi yang NCI. Nah, gimana caranya Pak? Untuk memunculkan NCI expense ya. NCI ini nanti akan muncul di 2 titik. Pertama, yang expense muncul di income statement, gitu ya. Yang kedua, yang NCI untuk porsinya neraca, ya. Porsinya neraca yang mana? Yang ini nih, yang 31 Desember, ya. Nah, oke, berarti kita hitung dulu. Berarti NCI expense-nya berapa? Tinggal kalikan aja 25 juta net income dikali dengan 20%, ya. Nah, gitu hasilnya adalah 5 juta. Nah, 5 juta ini nanti dibagi menjadi dialokasikan ke dividen. Ya. Berapa dividennya? Tinggal 15 juta dikalikan dengan 20%, sama dengan 3 juta. Ya. Nah, baru sisanya masuk ke NCI M 2 juta. Nah, kalau udah seperti ini, kita plotting ya. NCI expense kita munculkan, gitu ya. Kemudian dividen NS-nya 3.000, gitu ya. NCI ending-nya 2.000. Nah, kalau seperti ini, maka jurnal sudah kita masukkan ke adjusting entries yang di sini ya. Nah, baru tinggal kita tambahin consolidated statement-nya. Gimana caranya? Tinggal ditambahin ya. Nah, ingat nature dari akunnya. Kalau sales, maka dia bertambah di kredit ya. Di debit berkurang. Sehingga apa? Nanti begitu kita tambahkan 250 ditambah 65 ya. Nah, karena dia akunnya akun kredit, maka ketika debt nanti dikurang, ketika kredit ditambah. Nah, nanti rumus Excel seperti ini. Ya, ini nanti 250 ditambah PTS dikurang debt dikurang debit ditambah dengan kredit ya. Hasilnya adalah 315. Nah, silakan coba di Excel ya. Kemudian kalau dividen, dividen kan juga akun kredit juga sama, ya dividen income nih. Maka ketika di debit dia akan berkurang. Nah, gitu ya. Nah, kalau expense kebalikannya, kalau expense justru dia muncul di debit. Expense itu munculnya di debit, ya. Nah, kemudian ketika apa namanya berkurang, expense akan muncul di kredit. Ya, berarti ini nanti minus, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan 200 tambah 40, ya, ditambah dengan debit 0, dikurang dengan kredit 0, hasilnya adalah 240. Ya. Nah, dari sini kita udah muncul nih NCI expense ya, ini sebagai tambahan
Jadi karakteristiknya dari konsolidasi adanya NCI expense ya. Nah, dapatlah berapa? Ini minus transaksinya ya. Kita jumlahkan ke bawah 325 tambah 240 tambah dikurang 240 dikurang 5 sama dengan 70.000. Nah, ini ya nanti yang akan menjadi net income di mana? Di bawah sini, masuk ke bawah ya. Nah, oke, berarti udah beres nih consolidated net income-nya udah beres gitu ya. Tinggal masukin retained earnings awal. Nah, ini kan udah kalau retained earnings sama ya, berarti normalnya di mana? Normalnya di bertambah di kredit, berkurang di debit gitu ya. Nah, sehingga ketika kita memasukkan ke Excel, berarti PTP ya ditambah dengan PTS ya dikurang, kalau di debit kan karena retensi akun kredit berarti kalau dia di debit berkurang ya, dikurang yang 30.000 ditambah 0 sama dengan berapa, kembali lagi ke awal return earnings-nya si parent ya. Nah, dari situ add net income 62 tambah 25 Pak, enggak gitu, ini enggak dipakai, yang dipakai dari atas ya, 5 ditambah dengan 70 ya, barulah dikurang dengan dividennya. Nah, dividennya gimana Pak? Dividennya ini udah tereliminasi ya. Nah, gitu sehingga yang muncul adalah dividen SIP ya. Nah, dari sini baru kita jumlahkan gitu. Gimana jumlahnya Pak ya? Seperti ke bawah ya. Retained earnings ya 5.000 ditambah dengan net income-nya dikurang dengan dividennya sama dengan berapa? Sama dengan 45.000 ya, seperti itu. Jadi dijumlahkan ke bawah ya. Nah, kalau yang balance sheet gimana? Yang balance sheet juga sama. Akun aset itu bertambah kalau di debit, berkurang kalau di kredit. Sehingga nanti di Excel-nya 40 ditambah dengan 10 ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Hasilnya adalah sekian. Nah, ini juga sama ya. Jadi nanti mengikuti lah ya, mengikuti yang atas ya. Sehingga total hasilnya berapa? Dijumlahin deh 5, 28, 7, 50 ya. Nah, dari situ baru kita masuk ke yang liabilities. Nah, liabilities akun kredit juga, artinya bertambah di kredit, berkurang di debit gitu ya. Nah, maka ini Excel-nya juga sama, berarti ini minus ya. Terus yang kredit aja plus. Maka nanti di Excel-nya adalah 80 tambah 30 dikurang dikurang yang D ditambah dengan K. Sama dengan berapa? Sama dengan 110.000 ya. Nah, kemudian share capital juga sama ya. Ini plus, ini minus, ini plus. Hasilnya ini tereliminasi sehingga muncul yang P ya. Nah, return earnings-nya gimana, Pak? Nah, return earnings-nya jangan ditambahin, bukan 37 tambah 40, nggak kayak gitu, Ferguson. Kalian lihat artikulasinya, ini masukin ke bawah. Nah, gitu ya. Yang ini juga masukin ke bawah. Nah, yang 37 juga masukin ke. Nah, akhirnya kalau kita jumlahkan gitu ya, ini dijumlahkan hasilnya aset adalah 526 ya. Kemudian liabilities tambah share capital tambah retained earnings hasilnya ditambah dengan 3750 maka hasilnya pun adalah 528. Nah, kalau seperti ini maka sudah balance ya antara si aset sama total debt and liability ya. Nah, sekarang apa namanya? Ya udah gitu aja. Jadi kalau saya kesimpulannya gampang aja. Ketika kalian melakukan ujian gitu ya, yang saya lihat ketepatan kalian mengeksekusi jurnal ini ya. Nah, kemudian tinggal di plotting aja. Sehingga apa kalau di plotting jurnalnya ke adjustment atau adjusting entries, ini akan menghasilkan angka yang sama. Ya, 125 dikurang dengan 125. Ya, jadi balance tuh. Kenapa? Artinya gini, ini namanya trial balance. Ini kan balance ya. Tuh, net income masuk ke sini. Kemudian ini juga balance 467, 467. Yang ini juga sama, 30, 130 ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita memasukkan jurnal ini ke dalam worksheet kita, otomatis kalau kita jumlahkan debit sama kredit pasti sama. Otomatis ketika kita konsolidasikan pun pasti sama juga, gitu ya. Nah, 528 dan 528 ya. Kalau ternyata berbeda gimana, Pak? Kalau ternyata berbeda, ya berarti ada kesalahan dalam melakukan entry ke tengah-tengah ini. Ya, bisa jadi nggak balance di bawahnya. Ya, nah kayak gitu. Oke. Nah kemudian itu kalau tahun pertama.
Ya, kalau tahun kedua gimana? Iya, kalau tahun kedua, maka kalau cost method ada yang namanya catch up adjustment. Ya, perlu ada yang A ini. Kenapa perlu ada? Karena nanti si investment yang dihapus itu senilai equity methodnya, ya. Loh Pak, kan cost method Pak. Betul, tapi pada dasarnya kita harus melakukan catch up adjustment. Kenapa? Karena investment ini dicatat, ya, ini udah memperhitungkan unsur net income, ya, dan dividen. Nah, terus gimana dong Pak? Ya udah, berarti dilakukanlah catch up adjustment yang ini, ya, untuk menyesuaikan seolah-olah equity method itu berlaku di tahun kemarin, ya. Nah, gimana Pak? Nah, ini lanjutan dari kasus Pandu. Kalau tadi 2020, kalau sekarang 2021. Melaporkan net income sekian, dividen sekian, kemudian minjem uang sekian, dan menyerahkan wesel bayar, ya. Nah, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah bikin jurnal catch up adjustment. Gimana caranya, Pak? Langsung aja perhitungan, ya. Yang kemarin itu kalau kita cara dengan equity method, apa aja yang terdampak, ya. Berarti akan ada NI dikurang dengan dividen, ya. Hasilnya adalah berapa? 10 juta dikali dengan 80% sama dengan 8 juta pada retained earnings begini. Nah, seperti itu, ya. Nah, baru kita bikin eliminasinya, ya. Nah, sorry, masukin dulu kita ke sini ya. Nah, yang mana nih 8.000? Oh ya, ini dia nih. Ini 8.000, ya. Kemudian juga return earnings beginningnya juga sama. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini yang perlu dilakukan. Ya, kalau tanpa adanya jurnal catch up adjustment ini, nanti saldo dari si investment nya akan menjadi minus, gitu ya. Minus 8. Ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita baca dulu yang bawah deh. Bagaimana melakukan eliminasinya? Eliminasi sama seperti hal yang tahun sebelumnya, ya, 60.000. Nah, kemudian awal tahunnya 40.000. Kalau yang tahun sebelumnya kan 30.000, ya. Nah, artinya ini udah naik nih, ya. Nah, terus gimana Pak? Berarti 60, 40. Nah, kemudian yang goodwill-nya kita munculkan. Nah, kalau seperti ini jumlahnya adalah berapa? 118.750, ya. Nah, terus gimana Pak? Nah, ini 108 ditambah 25 dikurang dengan sama dengan 118.750, ya. Nah, terus diapain lagi deh? Nah, ya udah, kalau kayak gini mah berarti langsung aja ini yang jumlah ini sama dengan total 6, 4, dan 18. Ya, ini sama. Nah, kalau barulah kita kali dengan kepemilikannya. 80% dikalikan 118 sama dengan 95 dan 23.750. Nah, kayak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita lihat kembali ke si worksheet-nya. Yang P ini kan 31 Desember, ya. Nah, maka kalian bisa melihat gitu ya. Bisa melihat apa, Pak? Bisa melihat bisa melihat apa? Bisa melihat yang namanya karakteristik dari cost method. Yaitu apa? Investment in S-nya tetap. Padahal ini udah tahun kedua. Tahun pertama 87, tahun kedua 87, tahun ketiga juga tetap sama. Sehingga kalau yang namanya cost method, maka kalau tahun pertama mau aman. Tapi begitu ke tahun kedua dan seterusnya, kalian harus bikin yang namanya catch up adjustment. Ya. Oke, nah di sini kelihatan tuh, oh ternyata tetap di 87. Tapi income in S yang dihapus adalah 95. Nah, kita lihat ya, 60, 40, 18 setengah. Nah, kemudian total si investment IS ada 95 dan NCI-nya adalah 23.750, ya. Nah, terus gimana ini ya? Kalau kita tidak melakukan catch up adjustment yang 8.000 ini enggak ada, akan minus nanti si investment IS-nya. Nah, ini nggak boleh kalau minus, ya. Makanya apa? Kita perlu melakukan catch up adjustment. Ya, dan catch up adjustment ini kalau yang ini masih contoh yang sederhana. Masih goodwill saja, tidak ada excess fair value. Berarti apa? Berarti ya yang mempengaruhi dari si equity investment itu cuma dua doang, net income dan dividen. Kalau nanti ada excess fair value, maka excess ini akan mempengaruhi nilai dari investment in S, ya. Dan nanti akan ada yang namanya amortisasi, ya, atas si eksesnya ini, ya.
Nah, agar apa? Agar nilainya menjadi kembali ke book value, gitu ya. Awalnya kan kita mencatat fair value, ya kan, investor. Nah, karena investor mencatat fair value ketika tidak sama dengan book value-nya ada excess, ya. Nah, nanti eksesnya ini kita amortisasi sehingga apa? Nanti nilainya akan mendekati book value-nya, ya. Nah, oke. Nah, terus gimana Pak? Ya udah deh beres, ya. Jadi kesimpulannya adalah ini jurnal awal tahun, tinggal kali 80% hasilnya 95, tinggal dikali dengan 20% hasilnya adalah 23.750, ya. Atau sisanya aja 23.750, ya. Nah, oke. Nah, sekarang lanjutkan ke eliminasi yang dividen income-nya. Nah, dividen income-nya kan di sini ya, 15 juta, kita eliminasi 80%, baru kita catat NCI-nya, gitu. NCI-nya kita munculkan NCI expense pada dividen pada NCI N, ya. NCI expense-nya berapa? 20% dikali dengan 30.000. Ya, sisanya masuk ke dividen S. Berapa? 15 dikali 80%. Sorry, kalau NCI 20%. Ya, sama dengan 3 juta. Sisanya cemplungin ke NCI NI. Nah, oke. Ini teman-teman contoh dari penggunaan cost method ya yang kepemilikannya di atas 50%. Which is apa? Cost method dan nanti akan dikonsol di akhir tahun. Ya. Oke, jadi itu yang perlu kalian ketahui terkait dengan apa namanya konsolidasi yang dilakukan dengan cost method, dan ini melingkupi 2 tahun, tahun pertama dan tahun kedua, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.